Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wa muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang aurat wanita, aurat perempuan dalam sholat. Jadi ini juga pakaian aurat wanita, kerudung atau baju gamis yang menutupi aurat perempuan tersebut pada saat sholat. Ini adalah pertanyaan dari Ummu Salamah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tertera di hadis nomor 210. Wa an ummi salamata radhiyallahu anha wa an ummi salamata radhiyallahu anha annaha sa'alatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam atushalliyal mar'atu fi zar'in wa khimarin bi ghairi izarin qala Iza kanat dir'u sabiron yughti zuhura qadamaiha akhrajahu Abu Daud wa shahahul a'immatu waqfahu. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha, dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoi atas beliau, annaha, sesungguhnya Ummi Salamah tersebut sa'alatin nabiyya, bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atushalliyal mar'atu, apakah boleh melaksanakan sholat seorang wanita fidir'in wa khimarin, dengan baju menggunakan baju kurung, wa khimarin, dan kerudung, bi ghairi izarin, tanpa menggunakan kain. Qala iza kanat dir'u, apabila terdapat baju kurung sabiron yang lebar, yuti zuhura, hingga dapat menutupi bagian luar, qadamaiha, kedua telapak kakinya. Akhrajahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, washahahu, dan dinilai sahih oleh Imam Abu Daud, washahahul a'immata, dan para imam mensahihkan predikat mauqufnya. Nah, jadi ini Ummi Salamah menanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bolehkah seorang wanita sholat dengan memakai baju kurung dan kain kerudungnya tanpa memakai kain? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, apabila baju kurung tersebut besar hingga dapat menutupi bagian luar kedua telapak kakinya. Itu ya. Nah, kita lihat makna keseluruhan, kemudian kita analisis lafadznya, sama kita lihat lagi fikih hadisnya
seperti apa ya. Jadi fikih hadisnya juga kita mesti harus teliti supaya ini nanti nggak rancu. Hadis ini ceritanya seperti apa sih? Menceritakan seperti apa supaya bisa tepat mengambil suatu hadis ya dari ini dari berbagai macam hadis untuk menjadikan rujukan di dalam hukum seperti itu. Aurat perempuan dalam sholat adalah seluruh tubuh ya, kecuali muka dan telapak tangan. Jadi wajah dan telapak tangan itu aurat perempuan. Jadi seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Hal ini masih diperselisihkan di kalangan para ulama seperti yang disebutkan secara rinci di dalam kitab fikih hadis. Nah, nanti dalam fikih hadisnya. Jadi fikih hadis nanti ada perbedaan pandangan di antara 4 imam mazhab yang masyhur. Nah, kemudian kita lihat analisis lafadznya. Dir'un di sini adalah baju gamis perempuan atau baju kurung. Jadi ya baju gamis kayak ginilah atau baju kurung. Dir'un. Kalau mungkin di Indonesia itu kurang lebihnya apa ya, baju kurung lupa aku, mukena seperti itu ya. Khimarun di sini adalah kerudung yang menutupi kepala dan leher wanita seperti itu ya. Izarun, kain yang dipakai untuk menutupi separuh tubuh bagian bawah. Jelasnya adalah kain sarung. Jadi izarun di sini adalah kain sarung yang menutupi separuh bagian tubuh bagian bawah ya. Syabiron, lebar sehingga dapat menutupi seluruh tubuh. Wasahal wasohahahul a'immatu waqafahu. Para imam lebih membenarkan kemauqufannya. Imam Malik telah mengetengahkan hadisnya sebagaimana berikut. Anna Muhammad ibn Zaidin al-Qurasyiyah haddasuhum an ummihi annaha salat Umma Salamata zauzan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Madza tusalliya fihil mar'atu minas siyabi faqalat fil khimari wa dir'i as-sabiri alladhi yughayyibu zuhura qadamiha. Muhammad ibnu Zaid al-Qurasyi telah menceritakan hadis kepada mereka dari ibunya bahwa ibunya pernah bertanya kepada Ummi Salamah, istri daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada Ummi Salamah ini adalah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pakaian apakah yang harus dipakai oleh seorang wanita dalam sholatnya? Maka Ummu Salamah menjawab dengan memakai kerudung, baju kurung yang lebar hingga dapat menutupi bagian luar telapak kakinya. Jadi kalau sekarang itu ada mukena lah, ibarat kata kan. Jadi baju kurung, kemudian ada sarungnya, plus juga ada penutup kepala, kayak gitu, sama kaos kakinya. Intinya tuh sudah dia betul-betul menutup bagian luar telapak kaki. Nah itu ya, kalau di Indonesia ya betul mukena lah seperti itu kan.
Kalau di luar negeri umumnya ya intinya dia sudah berbaju kurung, gamis, kemudian dia pakai rok yang betul-betul sudah pas kayak gitu, udah semua aman. Kalau Indonesia, Malaysia, dan beberapa negara lain yang ada Asia Tenggara itu nggak bisa seperti itu kan. Langsung dia ganti baju dulu menggunakan mukena. Fikih hadisnya adalah wanita diharuskan menutupi seluruh tubuhnya hingga bagian luar telapak kakinya. Jadi bagian luar telapak kaki itu harus tertutupi. Pendapat ini dikatakan oleh Imam Mazhab Syafi'i, Mazhab Hambali, berlandaskan kepada hadis ini. Seandainya seorang wanita sholat dengan telapak kaki terbuka atau sedikit dari anggota tubuhnya terbuka selain wajah dan kedua telapak tangan, maka dia harus mengulangi sholatnya. Jadi ini memang betul-betul harus diperhatikan bagi seorang wanita. Jadi kalau misalkan ada sedikit saja anggota tubuhnya yang terbuka di situ, selain wajah dan kedua telapak tangan, maka ia harus mengulangi sholatnya. Itu menurut pandangan Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Sedangkan mazhab Maliki berpendapat wajib menutup seluruh tubuhnya selain dada dan jari jemarinya. Nah, kedua tangan dan kedua telapak kaki. Jari jemari ini maksudnya adalah kedua tangan dan telapak kaki. Tidak disyaratkan menutup keduanya. Dengan demikian, sholat tetap sah tapi makruh. Nah, kalau misalkan Imam Abu Hanifah dan Imam Muhammad di sini mengatakan wajib menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Kecuali wajah, kedua telapak tangan, dan kedua telapak kaki. Kemudian mengatakan dimaafkan, dimaafu, terbuka anggota tubuh yang kurang dari seperempat betis rambut, paha, dan perut. Sedangkan menurut Abu Yusuf dimaafkan terbuka anggota tubuh yang kurang dari setengahnya. Mengenai setengahnya ada dua riwayat yang bersumber dari pandangan ini. Jadi di fikih hadis ini ya, kalau misal seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, yang mana apabila sedikit daripada anggota tubuh kita itu terbuka, maka harus mengulang sholatnya, itu adalah pandangan Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Kalau mazhab Maliki itu dada, menutup seluruh tubuh selain dada dan jari jemari, kedua tangan dan kedua kaki, tidak diisyaratkan menutup keduanya. Dengan demikian sholatnya sah tetapi makruh di sini. Kalau Imam Abu Hanifah itu wajib menutup seluruh tubuh kecuali wajah, telapak tangan, dan telapak kakinya di situ ya. Tapi kalau misalkan terbuka yang kurang dari seperempat betis rambut, paha, dan perut, maka itu dimaafkan, tetap sah sholatnya. Itu. Tapi kalau misalkan Abu Yusuf dimaafkan jika misalkan yang terbuka itu adalah setengah dari anggota tubuhnya, seperti itu. Ya, setengah itu ya mungkin bagian paha atau yang lainnya itu. Itu perbedaan-perbedaan pandangan menutup aurat untuk wanita dari berbagai macam imam
mazhab. Ada mazhabnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah, dan pandangan imam-imam yang lain. Itu, tapi ya ini bukan berarti memberatkan untuk para wanita yang mau sholat, ya bisa diatur sebagaimana mestinya lah, kayak gitu, seenak teman-teman saja itu ya. Kalau misalkan dia pakai mukena, ya istilahnya silahkan menggunakan mukenanya. Ada, atau mungkin ya sudah berbaju kurung, gamis dan lain sebagainya tanpa mukena, itu sudah cukup, itu kan. Yang penting wajah dan telapak tangan. Tergantung dari madhab antum-antum semua berada di mana, kayak gitu. Kalau misalkan di Cina bermadhab Hanafi, mungkin ya ikutlah madhab-madhab Imam Abu Hanifah. Kalau misalkan di Eropa, Mesir bermadhab Syafi'i, ya ikut aja madhab bermadhab Maliki, ya ikut aja madhab Maliki. Tidak ada masalah, tidak perlu kita harus misalkan di Mesir harus tetap menggunakan mazhab Syafi'i, enggak juga. Intinya ya fleksibel aja lah, seperti itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata atau mungkin hal-hal yang menyinggung hati teman-teman semuanya. Kemudian juga yang saya selalu sampaikan di situ, kalau misalkan ada kritik, saran, masukan, silahkan diatur di kolom komentar. Cukup sampai sekian. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.